Bandrek, bajigur, budak pendek, titik-titik. Wow. Asik aku bron. Dimana mimpinya dia tahu ada. Bagai tongkat Nabi Musa, Gufron berharap mendapat mukjizat. Sampai jatuh ya. Wah kacau. Berarti ini jatuh bakal tempat ini tempat mujizat karomahnya Allah. Mudah-mudahan dapat rahmat dan hidayah Allah. Abuya Mama Armin hadir. Ini kasihan jamaah biar barokah selamat. Saya Nawawi hadir. Ini kasih kemuliaan hidayah Allah. Nah gitu. Aisyah kadar ceramahnya gampang ada kitabnya. Baca Qurannya gampang ada Qurannya. Coba zaman Rasulullah mau baca Quran gak? Ini apa? Bingung. Betul nggak? Mau di apa diajarkan? Makanya kata malaikat Jibril, ya Rasul, makali inna rahmatan ikra mas kodi inna kalimah firma Allah. Emangnya Gufron nggak bisa ngaji? Mahal harganya. Mas kodi inna rahmatan ma firman Allah. Ternyata luar biasa ini Gufron ini, karomah dia ini kan. Kalian tengok itu karomah dia. Tongkatnya aja tiba-tiba jatuh. Tiba-tiba jatuh, mau disamakan dia tongkatnya dengan tongkat Nabi Musa. Mama Gufron nggak usah tes DNA. Nggak usah sana-sana. Yuk sama saya sumpah. Nggak usah ini, nggak usah tes. Langsung. Mubahala. Langsung. Saya manggil malaikat maut. Nukar nakir, suruh malaikat kumpul. Saya pengen tahu bagaimana. Ya atau tidak, asli atau tidak. Nggak usah ini. Kalau asli dijengkal, kalau nggak di asli mati langsung. Mati. Gitu aja. Kita viralkan bahwa Pondok Unik Nusantara siap mengajak mubahala Bani Alawi. Siapa yang mengaku keturunan Nabi, Pondok Unik Nusantara siap untuk mengadakan sumpah mati. Risikonya mati kain kafan kalau sampai kemudian berbohong. Itulah Mama Gufron, kiai kita Al-Mukarron, Kiai Muhammad Abdul Gufron, keturunan Syekh Nawawi Al-Bantani, tidak pernah tunduk, tidak pernah sedikit pun. Kalau saya masih amatiran, beliau ini sudah bertahun-tahun lamanya. Luar biasa karomah si Gufron ini ya kan. Kalau tadi karomah dia tongkat Nabi Musa, sekarang karomah dia luar biasa. Dia nggak perlu tes DNA, cukup dia panggil aja malaikat. Itu bukan Suryani, itu bohong. Suryani itu bahasa Arab kuno yang itu adalah bahasanya orang Kristen. Hari ini masih dipakai oleh Kristen Ortodoks Syria. Ya, jadi bukan makoli itu bukan. Ya, itu Suryani memang bahasa Kristen Ortodoks itu bahasa Suryani. Sementara Nabi Muhammad itu diutus pada orang Arab, maka kitabnya turun dalam bahasa Arab. Ya, itu sudah difaham ya. Makasih. Ternyata kitab Suryani yang disebut Gufron ini kitab Kristen Ortodoks kuno. Tapi aku respect gitu sama Gufron ini. Dia mampu mengelabui jamaah dia. Abuya Mama Gufron bukan pengusaha. Beliau tidak punya sawah yang harus ditanami sayuran, yang harus ditanami padi. Tidak. Beliau orang ulama paling kere. Guru kita ini ulama yang paling nggak punya duit. Tapi beliau betul-betul membuktikan bahwasanya Allah Maha Besar. Allah Maha segala-galanya. Sehingga pernah pada satu saat perjalanan beliau terhenti karena nggak ada bensinnya. Terhenti satu hari tidak ada bensin. Kalau orang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, megang daun jadi nanti kalau minta duit, ambil daun, kasih sama Abuya. Makanya jangan lari, Bu. Hujan aja kita lari, nggak usah lari. Yang ngaup-ngaup kembali lagi. Kembali. Kalau ingin dapat berkah, dapat karomah, kembali lagi. Kita buktikan kalau air hujan ini bukan racun. Betul? Betul? Ayo yang lari-lari tadi, kembali lagi. Aduh, nanti nggak kebagian duit.
Dia pernah kehabisan bensin, saking gak adanya duit. Dipegangnya daun, ternyata daun itulah menjadi duit. Respect. Jadi kalau ditanya marabbuka, Pancasila, waman nabiyuka, Pancasila, wama imamuka, Pancasila, wa aina kiblatuka. Pancasila. Tegas, tetap satu Pancasila, dasar kita. Jadi kira-kira malaikat Munkar Nakir marah enggak? Loh, lari Gus terbirit-birit. Waduh. Oh, ayo dong malaikat. Loh, kan gitu. Kupas kalau nggak percaya malaikat. Di dalamnya Pancasila itu ada Allah, ada Muhammad, ada kiblat komplit. Betul nggak? Jangan lupa love for the homeland. Tetap kita cinta tanah air. Ini anak si Gufron ya. Marabbuka, Pancasila. Manabiyuka, Pancasila. Semua Pancasila dibilangnya. Ini luar biasa sesatnya. 11-12 nih sama si Gufron. Bakasidi innaka hakariyadaga magariyamakum. Bisa tak bahasanya? Jadi harus tahu bahasa. Ini bahasa setan. Ternyata itu bahasa setan ya. Dia agak mengaung sedikit. Ya kan? Nusolli fardohina rahmatan ruhati alaya mafirma Allah. Belum nyampe, sekolahnya tinggi. Coba. Di Pamotan ada pondok pesantren unik. Hei, itu minta maaf ya. Itu ada yang meninggal, minta tolong segalanya. Tolong pangsolatin, pengajikan, doakan. Bukan masuk ke pondok. Assalamualaikum. Minta maaf, saya minta tolong bahwa ini masyarakat membutuhkan tenaga untuk ustadz-ustadz atau santri unik ke sana. Kenapa ke kiai-kiai orang lain kok dihormati? Kenapa yang nolong umat yang betul-betul lillah? Mana? Kedok semua. Saya nggak takut. Sama tuh, saya juga pengen seperti pondok-pondok lain, sopan santun dipakai. Masa butuh hafalan Quran di jalan? Kan ada tempatnya pondok pesantren. Sholat atau tidak? Sholat atau tidak? Kalau kamu ingat Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Saya jangan disamakan dengan ulama-ulama lain. Karena saya ini orang biasa. Ya, kau orang kampung, orang desa. Tapi banyaknya ustadz-ustadz dari kampung, dari desa. Tapi nggak sesat kayak kau. Ini udah sesat kali, sumpah. Ini niat apa yang kau baca? Ha? Niat sholat apa ini? Yang maju itu ya ulama kampung. Betul nggak? Ayam pun paling enak ya ayam kampung, nggak ada ayam kota. Betul nggak? Lo ya apa kamu tuh? Hah? Betul nggak? Senyum atuh. Selain ayam kampung, Fron, ada juga ayam hutan. Ya. Antik, kalau antik harganya mahal. Kiai itu banyak yang ngurusi lonte, jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai lonte. Lonte matamu gitu, larang. Wah, sok bebe. Sumpah ini guys, ini dia laki-laki ya, tapi merubah dengan menggunakan pakaian perempuan. Berbiasa di Indonesia ini banyak kali yang sesat-sesat ya. Belajar ilmu silat bersama Mama Gufron. Oh, saya pengen belajar dunia silat. Monggo datang ke Unik. Mau tenaga khusus atau tenaga untuk syariat? Bagaimana kita sholat? Allahu Akbar. Begitu ada yang nyerang, sat, yes, tuh, kena tuh, betul nggak? Bukan Charlie aja yang bisa, bukan Cakur aja yang bisa. Siapa dong gurunya? Wah, ini pakai pesto, sat, ini loh, wah, jarak jauh, wah.
Teruskan jangan. Ternyata si Gufron ini ya ahli dalam semua bidang guys. Salah satunya tadi lagi sholat kan tiba-tiba, "Hup," kata dia, "Hup," kata dia. Memang luar biasa karomah Abuya Mama Gufron ini. Awalan ketat Abuya Mama Gufron. Lebar. Masya Allah Abuya, luar biasa. Lautan manusia rupanya di situ ya Abuya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waskulillah. Rabbana qul inna rahmatan satu abad NU. Rabbana qul inna rahmatan Nusantara Indonesia. Alhamdulillah al-falah wa maqali inna rahmatan Qur'ani wa maqali inna rahmatan hidayah. Alhamdulillah waskulillah. Abdi dongkap ka dieu kahiji silaturahmi, mudah-mudahan santri putra-putri semangat tentang Quran. Tapi contoh kenapa ayat satu abad, satukan persatuan dan kesatuan, rukun damai, cinta kasih sayang, gotong royong. Itu NU. Respect kali ya. Kenapa dia bisa satu abad? Karena satu kesatuan, rukun damai, cinta kasih sayang, dan gotong royong. Kenapa ulama membentuk NU? Kenapa ulama membentuk Muhammadiyah? Kenapa ulama menyatukan menjadi Asia Afrika? Kenapa membentuk menjadi tokoh para pahlawan sampai mendirikan Monas, mendirikan suatu mengingati bahwa Indonesia tidak takut sama siapapun, ingat kepada Pancasila, merah putih NKRI. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qali inna rahmatan hidayah. RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur. Wa maqdi inna rahmatan menteri, Sepnek, DPR, MPR, presiden, wakil presiden, panglima, Kapolri, seluruh rakyat-rakyat Indonesia. Allahumma qdi inna rahmatan kum, Keraton Solo, Keraton Jogja, Keraton Cirebon, Keraton Banten, kum, seluruh keraton Nusantara Indonesia. Imat udah pening kepalanya kan, udah kusuk kasak dia, udah nggak nyaman dia. Karena bahasa apa yang dipakai si Gufron ini ya kan? Mangkai dipotong, di dalamnya terdapat logo 3 ikan. PST Sirna Rasa. Pada saat momen manakib di Masjid Agung Tasikmalaya. Oke, kita tengok dulu guys. Masya Allah ya. Kita sama kayak dihakanan itu. Ulah dihakal tiba. Suasana apa mewarnai prosesi pemakaman seorang jenderal Al-Jazira Ahmad Bisakti kawasan D. Bukti. Ahmad tewas bersama 2 warga lainnya. Untuk bukti lain hari bes kada. Betul kalau dihakal yang bekerja Masya Allah, luar biasa kali ini. Abah awas ini ya kan. Ada aja yang percaya ya kan. Yang akhirnya kok orang yang di situ percaya gitu. Sampai moto-moto loh. Gimana menurut Abah kalau seorang ustadz yang sudah paham kitab kuning tapi tidak mempedulikan budaya Nusantara? Hatur nuhun Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waskulillah sebangsa dan setanah air. Kita paham kitab kuning. Yang mengarang kitab kuning itu jurusannya ke siapa? Tapi kitab kuning asal usulnya dari ulama Nusantara. Berarti kembalilah kepada nadomnya Nusantara, ibarat Jawa atau Sunda atau dimanapun kita selalu
megang budaya Nusantara. Ya kan? Jadi kenapa begitu kitab kuning? Ada lagam apapun. Kenapa bagaimana lagamnya? Alif bata sajim haho dada roja sin sin sodon todo ain faqam kaf lam min nun waw ha hamzah iya. Kan gitu. Astagfirullah, ya Allah, sumpah nggak tahan aku guys, ketawa aku ya. Abah harus memiliki batu hajar aswad dari langit. Ari hajar aswad anu di Mekah mah di sorga kawan tina tanah di Jabal Gubes. Ari ieu mah hajar aswad di sorga turunna ti langit ieu mah. Di Ka'bah mah tina tanah ti bumi. Ieu mah di langit. Respect kali ya. Ternyata itu dia batu hajar aswad si Aos ya. Kalau kita tengok itu bukan hajar aswad, itu batu akik ya, Aos. Aneh-aneh kali ini, sumpah. Di Indonesia ini macam-macam, ragam-ragam manusia-manusia yang kayak gini ya kan. Umroh itu ke gereja, kalau Mekah Madinah itu sudah umum. Makanya Abah umroh ke Eropa. Umum umroh ke Madinah. Ke Mekah ke masjid, ke Madinah ke masjid, ke Eropa ke gereja. Umumnya itu, umroh itu iya di Mekah, Madinah. Ini di gereja coba. Ini memang dah gawat kali nih. Kalau ada pengikutnya yang nonton ini, sadarlah kalian. Umroh itu pergi ke Mekah, ke Madinah, belajar filosofi ibu kota Jakarta. Dan la kalimah Allah itu bahasa Suryani. Mahkotanya maskoda alayya mahi inna kalimah alayya mafin Allah. Apa? Monas alif inna alayya mafin Allah. Salli ala Muhammad. Kok kenapa monas alif? Lip kol alaihi inna kalimah fil Allah. Rabbana kalimah asyadi inna rahmatan. Apa? Istiqlal al-haf alayya mafin Allah. Betul atau tidak? Ini bukan bahasa Arab ya. Kamu mati pun pakai bahasa Suryani. Sekolahnya ke saya. Ternyata itu filosofi dari Jakarta ya. Itu bukan bahasa Arab. Itu bahasa Suryani. Mati pun pakai bahasa Suryani, kata si Gufron ini. Anaknya beliau 13 jadi wali semua. Ketika beliau meninggal, ini anaknya pamer keramat. Ayo siapa ini yang kira-kira gantiin Abah? Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh, keluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Muhdhar nih, Syekh Umar Muhdhar. Ayo wahai Syekh Umar Muhdhar, nih lihat keramatannya, nurunin rantai emas dari langit. Sampai ke depan dia. Ini Habib Syekh Umar Muhdhar ketawa doang. Dia bilang sama adiknya, Al-Hamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu, ada Syekh Umar Muhdhar megangin rantai dari atas. Lebih hebat saya, katanya. Tuh anak-anaknya bagaimana abahnya. Kalau dulu di mana-mana orang tua itu mendongengkan kita sebelum mau tidur. Makanya dibilang dongeng sebelum tidur ya kan. Banyak dongeng-dongeng sebelum mau tidur. Tapi kalau ini sama jamaah dia dongeng ya. Bu, di Yaman itu Bu, ada sebagian solihin menghatamkan Al-Quran 4 kali di dalam kamar mandi. Di dalam kamar mandi hatam Al-Quran 4 kali. Karena ceritanya hatam Quran 4 kali di kamar mandi. Ya, cium tangan, cium gini-gini ya kan. Cium tangan gini ya kan. Bagus kalau mau cium tangan gitu emak bapak kita. Tiap hari kita gitu ambil berkah sama orang tua ya kan. Pembantunya Syekh Abu Bakar bin Salim itu pulang kampung mudik lama nggak ada balik-balik. Sampai diisuin di kampung itu diinat. Pembantunya Syekh Abu Bakar bin Salim meninggal udah nggak ada kabar. Bertahun-tahun nggak ada kabar, udah mati itu orang.
Udah lama nggak ada kabar. Datang beberapa masyarakat ke Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim, ente nggak mau nyari pembantu lagi? Loh kenapa emang? Pembantu ente yang lama udah meninggal, udah nggak ada kabar. Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Sebentar, beliau diem. Oh enggak, masih hidup. Tanya masyarakat, lo kok bisa Syekh Abu Bakar bin Salim kok masih hidup? Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Saya cari di sorga nggak ada. Saya cari di sorga nggak ada. Kata masyarakat apa? Ya kali di dalam neraka, coba dicari dulu dalam neraka. Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Orang yang melayani keluarga Nabi Muhammad, semua tempatnya di sorga, nggak ada yang di neraka.